Inggris mengerahkan ribuan pasukan menyerang Keraton Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 1812. Kedatangan mereka ke keraton tidak terdeteksi karena fajar belum datang. Jadi serangannya itu sebelum fajar. Ternyata selain Belanda, ada juga bangsa Eropa yang pernah menjajah di negeri ini dan tak kalah bengisnya dengan Hindia Belanda, yakni adalah dari negara Inggris ya. Jadi ini tulisan ini diliput oleh Historia pada tanggal 28 Juli 2020. Inggris menjarah Keraton Yogyakarta. Nilai jarahan dari Keraton Yogyakarta mencapai ratusan juta dolar AS. Inggris baru mengembalikan 75 manuskrip tapi versi digital. Jadi ternyata Inggris itu tidak hanya menjarah harta benda saja, tapi juga termasuk menjarah manuskrip-manuskrip kuno. Dan ini yang dikembalikan baru 75. Jadi entah ya jumlahnya itu berapa yang dibawa ke Inggris itu ya. Dan ini kan sangat disayangkan ya, karena ini kan sejarah apa ya, sejarah sangat penting sekali. Tapi kenapa kok dirampas oleh Inggris dan belum dikembalikan semua ya. Keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono II menuntut pemerintah Inggris mengembalikan harta Keraton Yogyakarta yang dijarah saat penyerangan Inggris pada tahun 1812 yang disebut sebagai geger spoi atau geger sepehi. Menurut mereka totalnya mencapai 57.000 ton emas. Bayangkan 57.000 ton emas. Ini kalau dijadikan uang nilainya berapa saja ini? Jadi ternyata zaman dahulu itu Keraton Jogja itu sangat kaya raya ya. Ini 57.000 ton emas itu dijarah oleh tentara Inggris ya. Tuntutan itu disampaikan oleh Sekretaris Pengusul Pahlawan Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono II, yakni Fajar Bagus Putranto. Kami meminta agar emas tersebut dikembalikan kepada pihak keraton atau para keturunan dari Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono II, katanya dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu tanggal 25 bulan 7 sebagaimana dikutip oleh kumparan.com. Jumlah 57.000 ton emas dipertanyakan oleh Poltak Hutradiro, Kepala Divisi Riset di Bursa Efek Indonesia. Poltak mencuit lewat akun Twitternya, emas yang pernah ditambang sepanjang sejarah manusia itu cuma 190.000 ton. Gimana bisa seperempatnya ada di Jawa? Ya ini kita juga tidak tahu ya, karena ini kan kejadian di masa lalu ya. Jadi bisa saja masa lalu itu memang Keraton Jogja itu memiliki emas sebanyak itu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang tidak mustahil. Artinya memang bisa benar terjadi, apalagi ini yang menyatakan adalah dari pihak keraton sendiri. Sejarawan Inggris Peter Carey mengungkapkan Inggris mengerahkan ribuan pasukan menyerang Keraton Yogyakarta. Jadi Peter Carey ini adalah seorang sejarawan ya, sangat tahu betul tentang kejadian tersebut ya. Inggris mengerahkan ribuan pasukan menyerang Keraton Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 1812. Kedatangan mereka ke keraton tidak terdeteksi karena fajar belum datang. Jadi serangannya itu sebelum fajar. Serangan hanya berlangsung selama 3 jam dari pukul 5 sampai 8. Keraton Yogyakarta ditaklukkan dan Sri Sultan Hamengkubuwono II ditangkap lalu diasingkan ke Pulau Pinang atau Malaysia. Inggris hanya kehilangan 23 orang dan 78 orang terluka. Sedangkan di pihak Keraton Yogyakarta jatuh ribuan korban jiwa. Jadi kala itu ya memang mungkin pertempurannya itu selain karena tidak seimbang, itu juga karena tidak ada persiapan. Jadi diserang pada pagi buta sebelum waktu subuh ya ini ya mungkin ya. Terus tentara Inggris juga menggunakan senjata yang lengkap, sementara mungkin pihak keraton senjatanya belum lengkap, kemudian mungkin juga belum bersiap-siap karena ini kan serangan mendadak ya. Menurut Peter Carey, tentara Inggris sepoi menjarah keraton besar-besaran. Peti berisi harta benda dari keraton hilir mudik diangkut dengan gerobak melalui alun-alun sampai 4 hari lamanya. Bayangkan, ini cuma untuk mengangkut apa ini namanya hasil jarahan itu sampai 4 hari. 4 hari, kalau 1 hari itu berapa orang saja yang lalu lalang membawa ini tadi, membawa peti ini. Berarti ya banyak banget dulu itu. Barang jarahan diangkut ke Kepatian, lalu semua yang berharga seperti manuskrip dibawa ke Karesidenan.
Hasil jarahan dibagikan di antara para perwira. Total nilai jarahan itu sekarang lebih dari 120 juta dolar. Jadi kalau diuangkan di masa sekarang itu sekitar lebih dari 120 juta dolar AS. Bahkan penjarahan dilakukan pada korban yang dihabisi secara brutal sebagaimana terungkap dalam Babad Bedah ing Ngayogyakarta 1816 karya Pangeran Panular, putra Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 dari istri Selir. Dalam babad itu disebutkan bahwa Pangeran Sumodiningrat, keturunan Sultan pertama dan Panglima pasukan Yogyakarta, dibunuh pasukan pimpinan John Dens, sekretaris Karesidenan Yogyakarta. Pakaian Sumodiningrat dilucuti dan badannya dimutilasi. Kalau menurut versi ini kok dimutilasi ya? Kalau di versi lain itu sebenarnya tidak dimutilasi ya. Maksudnya bagian kepala ya. Jadi ada penjelasan itu bahwa kepalanya itu tidak terpotong. Cuma memang yang kena itu lehernya ya, tapi tidak sampai dipotong. Sebab ada versi lain itu yang mengaburkan sejarah, itu katanya kepalanya itu dipotong, lehernya dipotong, kemudian kepalanya dibawa ke Semarang. Dan itu adalah sejarah yang hoak ya, itu tidak benar. Yang benar itu lehernya itu tidak terpotong, jadi masih di tempatnya. Jadi tidak ada kok kepala kok dibawa ke Semarang, itu tidak ada seperti itu. Jadi di sini kejadian itu yang sebagaimana yang disebutkan dalam babad tersebut, itu lehernya ditebas. Anak buah John Dens lalu mempreteli semua pakaian dan perhiasan yang dipakai Sumodiningrat, kata Peter Carey. Jadi setelah ditebas lehernya, kemudian semua pakaian dan perhiasan itu dipreteli. Ini kan sebuah kebiadaban ya. Jadi KRT Sumodiningrat itu sudah tidak berdaya, lalu dipreteli semua pakaian termasuk perhiasan, dijarah atau dirampas. Barang jarahan lainnya diantaranya adalah 2 set gamelan yang dibeli oleh Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Harga seperangkat gamelan kala itu berkisar 1.000 hingga 1.600 dolar Spanyol. Di samping itu, Raffles pernah menghadiahkan prasasti Sangguran 982 kepada Gubernur Jenderal di India, Lord Minto. Karenanya disebut Minto Stone. Raffles menerimanya dari Kolonel Colin Mackenzie. Lebih dari 200 tahun prasasti itu berada di halaman belakang rumah di belakang rumah keluarga Lord Minto di Skotlandia dalam keadaan tertutup lumut dan lapuk. Satu lagi, prasasti Pucangan 1041 atau Calcutta Stone disimpan tak terawat di Museum India. Kemungkinan Mackenzie menemukan prasasti itu di wilayah Mojokerto pada Maret 1812 lalu membawanya ke Surabaya melalui Kalimas. Prasasti itu termasuk barang-barang yang dibawa oleh Mackenzie ke India pada Juli 1813. Pemerintah Indonesia telah berusaha membawa pulang prasasti itu sejak tahun 2004, tapi belum berhasil. Jadi banyak sekali ternyata benda-benda purbakala dari Nusantara yang dijarah oleh para penjajah ini ya. Inggris juga membawa naskah-naskah kuno milik Keraton Yogyakarta. Manuskrip itu kemudian didigitalisasi oleh British Library. Pada 5 Maret 2019, pemerintah Inggris mengembalikan 75 manuskrip kepada Keraton Yogyakarta, tapi versi digital. Nah ini kalau yang dikembalikan cuma versi digital buat apa? Yang terpenting itu kan versi aslinya seperti apa, itu kan ada nilai sejarahnya. Nah kalau cuma digital aja ya kurang begitu bernilai ya. Jadi 75 naskah kuno Jawa sudah dipulangkan secara digital ke Indonesia. Secara fisik mungkin sulit karena dalam koleksi British Library, kata Muazzam Malik, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Kumparan. Jadi itu adalah kisah masa lalu Keraton Yogyakarta. Sebagaimana kita ketahui, dahulu Keraton Yogyakarta itu memang kaya raya ya. Dan kalau kita lihat kejadian perang itu tadi, perang Sepai yang mengakibatkan gugurnya seorang panglima bernama KRT Sumodiningrat, ini kan sebuah kejadian yang sangat memilukan. Jadi menurut beberapa versi itu memang KRT Sumodiningrat itu dalam kondisi sendiri, ditinggalkan oleh pasukannya karena pasukannya memang sudah tercerai-berai.
Jadi dia itu masuk ke masjid, kemudian di dalam masjid itulah dibantai oleh pasukan Inggris. Setelah dibantai kemudian diambil, dilucuti pakaiannya, harta bendanya dilucuti, kemudian dibakar juga rumahnya. Dan kejadian itu kan pagi hari ya. Kemudian malam harinya para pengikutnya KRT Sumodiningrat yang masih hidup itu mendatangi lokasi tersebut, kemudian menemukan jenazah KRT Sumodiningrat yang sangat mengenaskan. Kemudian jenazah itu dibawa ke Jejeran, Bantul, Yogyakarta untuk dimakamkan, dan itu adalah sejarah yang valid. Jadi sekarang jika ada yang mengatakan kalau makam KRT Sumodiningrat itu ada di Semarang, itu adalah pengkaburan sejarah yang sangat nyata, dan itu nyata-nyata ingin mengklaim sejarah Nusantara untuk dijadikan bagian dari Ba'alawi Yaman. Karena sebagaimana kita lihat bahwa yang di Semarang itu kan namanya Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi secara tidak langsung nama KRT Sumodiningrat itu mau dicaplok dijadikan habaib. Ini kan sudah sangat keterlaluan, sehingga harusnya rakyat itu menyadari semua ini, kemudian memberikan penjelasan kepada generasi muda dan generasi yang akan datang bahwa sebenarnya sejarah yang asli KRT Sumodiningrat itu wafatnya itu di Yogyakarta, kemudian dimakamkan di Jejeran, Bantul, Yogyakarta, bukan di Semarang sebagaimana yang diklaim menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kalau yang di Semarang itu adalah hoak, itu palsu, itu bukan KRT Sumodiningrat.